Negara Malaysia sekejap lagi dah nak turunkan harga BBM dan membagikan uang RM100 Malaysia ke rakyatnya yang di atas 18 tahun. Negara Singapura nih, Ce. Dia tak hanya memberikan voucher tunai sama potongan pajak penghasilan aja, Ce. Sekarang nih beda, tak semua negara mampu memberikan subsidi macam Malaysia dengan Singapura. Indonesia pun kasih subsidi juga, Ce, untuk rakyatnya. Tapi tidak untuk seluruh rakyatnya beda. Subsidi di Indonesia ini untuk orang miskin sama lansia pun tidak setiap bulan diberikan. Pemerintah Indonesia juga mengusulkan untuk ambil pajak dari amplop-amplop acara pernikahan di seluruh Indonesia. Masa ambil pajak dari amplop pernikahan seluruh Indonesia? Ya kan, padahal dia tak ada bantu tuh untuk vendor-vendor bayar segala macam. Kalau yang kayak gini beda, netizen Indonesia suka tak percaya nih. Negara Singapura ulang tahun yang ke-60 tahun. Rakyatnya banyak dapat bantuan dari pemerintahnya. Dan tak lupa juga, negara Singapura ini memberikan voucher tunai 600 sampai 800 Singapura dolar ke rakyat Singapura. Negara Malaysia sekejap lagi dah nak turunkan harga BBM dan membagikan uang RM100 Malaysia ke rakyatnya yang di atas 18 tahun. Negara Singapura nih, Ce. Dia tak hanya memberikan voucher tunai sama potongan pajak penghasilan aja, Ce. Dia ada juga sokong untuk olahraga dan seni budaya yang ada di Singapura. Negara Indonesia beda, akan menarik pajak dari seluruh pedagang di e-commerce. Pemerintah Indonesia juga mengusulkan untuk ambil pajak dari amplop-amplop acara pernikahan di seluruh Indonesia. Masa ambil pajak dari amplop pernikahan seluruh Indonesia? Ya kan, padahal dia tak ada bantu tuh untuk vendor-vendor bayar segala macam. Kalau yang kayak gini beda, netizen Indonesia suka tak percaya nih. Kita kawal terus, wahai warga negara Indonesia, ambillah yang baik-baik dari negara orang. Buat kalian warga Malaysia dengan Singapura, betul tak kalian tuh mendapatkan subsidi yang seperti itu di negara kalian? Komen kat bawah. Bayi di Singapura yang lahir di tahun 2025 juga akan menerima paket tuh, Ce, $60 Singapura. Terus pedagang di pusat jajanan dan pasar milik pemerintah dapat bantuan sewa 600 Singapura dolar atau setara dengan 7 juta rupiah lah, Ce. Warga Malaysia beda, turun ke dataran merdeka di Malaysia. Tuntut Anwar Ibrahim dari Perdana Menteri Malaysia. Negara Kamboja dengan Thailand lagi perang-perang. Nak perang-perang pula. Nanti ekonomi gawat. Macam mana? Kalau ekonomi sampai gawat, semua negara bergantung sama Amerika. Ngapa pula semua negara harus bergantung dengan Amerika? Hebat betul ke Amerika nih? Amerika nih beda, engkau tak ingat Indonesia tuh merdeka gara-gara apa? Indonesia merdeka gara-gara Jepang kalah perang. Jepang kalah perang dari siapa? Buat korang warga Indonesia di dunia nyata, coba korang komen dekat bawah. Jepang tuh kalah perang gara-gara apa? Sekarang nih beda, tak semua negara mampu memberikan subsidi macam Malaysia dengan Singapura. Indonesia pun kasih subsidi juga, Ce, untuk rakyatnya. Tapi tidak untuk seluruh rakyatnya beda. Subsidi di Indonesia ini untuk orang miskin sama lansia pun tidak setiap bulan diberikan. Siap-siap, 17 Agustus 2025 nanti semua data keuangan kamu akan di-tracking sama Bank Indonesia. Ini bagus lah nih, jadi seluruh isi rekening rakyat Indonesia pemerintah tahu semua. Kalau tahu pun untuk apa, Ce? Terus yang tak punya rekening nih macam mana? Nak di-tracking apa? Kalau pemerintah sampai tahu isi rekening rakyatnya, senang pemerintah buat pajak-pajak baru. Bisa nggak ya duit sitaan korupsi dibagiin ke rakyat, kata Septi Mutiari. Dijawab sama PJPT, enak aja, itu kan hak pejabat. Korang warga Indonesia, tunggu aja berita-berita korupsi selanjutnya. Hasil sita korupsi, orang yang ketangkap korupsi, orang yang berkomplot dengan korupsi, itu tunggu aja beritanya di TV. Selama masih ada korupsi, jangan pernah untuk bermimpi jadi negara maju. Trust me, kata Ari Putra. Kita tak usah lihat negara Cina, lihat aja negara Singapura tuh. Macam mana negara Singapura boleh maju? Karena korupsi dimusnahkan. Susah lah Indonesia nih nak menghilangkan korupsi, Ce. Undang-undang perampasan aset aja belum disahkan sampai sekarang. Makanya kita harus contoh kebaikan negara-negara luar, terutama negara terdekat. Kalau yang kayak gitu-gitu tuh netizen Indonesia tak suka, Ce, yang kayak gitu. Netizen yang tak suka tuh itu pembela koruptor. Di Konoha sibuk korupsi, sibuk peras rakyat lewat pajak, intinya sibuk memperkaya diri lah, kata Soprecious. Bank Indonesia cakap 11,30 triliun dana asing kabur dari Indonesia minggu ini. Sepanjang tahun 2025 ratusan turis ditangkap di negara Singapura termasuk warga negara Indonesia. Ini ratusan turis nih masuk legal atau ilegal nih ke negara Singapura beda? Kalau menurut berita, selain dia bawa uang berlebih, ada juga nih dia ditangkap karena masuk Singapura secara ilegal.
ilegal atau beli barang ilegal tanpa bayar pajak. Kalau engkau mau keluar negeri tuh harus bayar pajak dulu, Ce. Ratusan warga negara asing yang ditangkap di Singapura tuh, dia tuh ditangkap gara-gara banyak bawa uang berlebih sampai 230 jutaan lah tuh, Ce. Abis itu ada juga yang masuk tanpa izin, ilegal. Emang tak boleh bawa duit banyak-banyak ke negara Singapura, beda? Masalahnya dia ini beli barang dekat sana tanpa bayar pajak, Ce. Engkau kalau nak bawa duit banyak ke negara Singapura tuh harus buat laporan. Engkau ini harus buat laporan duit dia ini dari mana, untuk apa, dan beli apa. Pasar surat berharga negara mencatat aliran modal asing masuk bersih ke Indonesia 59,52 triliun. Sementara pasar saham dan SRBI mencatat keluar bersih masing-masing sebesar 58,92 triliun. Berarti lebih banyak yang nak investasi ke Singapura daripada ke Indonesia, Ce. Lebih banyak orang nak investasi itu ke Malaysia, beda. Bukannya ke negara Cina, Ce. Tak boleh cakap macam gitu, beda. Nanti netizen fufafa tak terima. Turis yang ditangkap dekat Singapura tuh sebenarnya kenapa tak boleh bawa duit sebanyak-banyak itu? Karena ini nih bagian dari pencegahan pencucian uang, Ce. Lebih baik kok kalau misalnya memang bawa duit banyak-banyak, taruh dalam rekening aja. Justru simpan duit ke rekening pribadi itu malah bahaya, beda. Bisa dideteksi sama pemerintah. Engkau tahu dari mana, Ce? Makanya engkau nonton lah berita-berita korupsi itu dekat TV-TV. Koruptor tuh kalau simpan uang dia pasti dekat rumah dia, bukan kat rekening. Jadi duit dia tuh sampai menggunung-gunung dekat rumah dia tuh. Sekarang duit-duit koruptor hasil korupsi itu kemana ya, Ce? Dari tangkap tuh si koruptornya. Makanya engkau pantau terus berita-berita korupsi di Indonesia nih. Masalahnya koruptor di Indonesia ditangkap aja, tak dimiskinkan. Habis setiap hari aku di Indonesia ini nonton berita korupsi aja. Abis engkau nak nonton berita apa di Indonesia nih? Berita korupsi lah tiap hari. Ini Singapura aja boleh nih turunkan pajak penghasilan untuk rakyatnya, bagi-bagi voucher duit ke rakyatnya. Itu Singapura. Kalau netizen Indonesia bilang negaranya kecil, penduduknya sedikit. Nah, kau bandingkanlah dengan negara Cina tuh yang lebih besar, lebih luas, lebih banyak penduduknya. Engkau kalau ngomong kayak gitu beda, engkau disuruh keluar dari negara Indonesia sama netizen fufafa. Keluarkan aja lah, nak kemana aku keluar nih? Antara uang korupsi atau investor luar benar-benar narik uangnya, kata Fikui. Kita pun tak tahu itu duit siapa. Itu tuh duit bos-bos tuh kalau ada triliun-triliun. Bukan duit rakyat biasa. Rakyat biasa mana ada duit sebanyak-banyak tuh, setriliun-triliun tuh. Kita belum juga kabur, tapi data kita udah dijual ke Amerika, kata Stationery. Kan kata Pak Menteri dan Ibu Menteri bilang, data rakyat Indonesia yang dijual ke Amerika itu aman. Kalian jangan takut. Beda, engkau lagi jilat Aku ini lagi angkat telur lah. Data kita aja kabur diserahkan ke Amerika. Gimana mau orang-orang investasi di sini? Lah kita aja nggak dijamin datanya aman, kata Mika. Sebagai rakyat Indonesia, kita nih harus menurut apa kata pemerintah Indonesia. Kalau pemerintah dah cakap bagus, pasti bagus lah tuh untuk rakyat. Kau telan aja. Lain engkau nih beda sejak makan nasi dengan garam jadi garang. Makan nasi dengan garam, Ce, biar tak kena pajak. Sebab minuman manis dah kena pajak. Tak semua orang Indonesia beda makan nasi dengan garam, beda. Habis makan apa? Ada nasi dengan kicap. Kecap dia kecap manis ke kecap asin? Orang semakin takut menyimpan uang di Indonesia karena data pribadi rakyat dijual sama pemerintah. Bisa-bisa uangnya menguap, kata Wasuda. Hei, negara Indonesia dah menyetujui nak beli 50 pesawat Boeing ke Amerika. Emang kalau jadi beli pun kau naik pesawat Boeing tuh? Aku tinggal melambaikan tangan aja dari bawah. Pesawat, bagi duit. Itu kan petanda ekonomi kau nih tak pernah lah bisa naik pesawat seumur hidup. Kau makan boleh sembarang makan, Ce. Cakap jangan sembarang cakap. Kita nih hidup harus realistis, beda. Kalau engkau nih memang ditakdirkan tak pernah naik pesawat. Habis kalau orang macam aku tak pernah naik pesawat nih, tak boleh lambai-lambai dari bawah tuh dengan pesawat. Sekarang aku tanya, engkau pernah tak naik kereta cepat was-was tuh? Kereta cepat was-was tuh hanya ada di Jawa, tak ada dekat Kepri nih. Berarti kan tak semua pembangunan infrastruktur kemajuan negara engkau bisa nikmati. Ce, harap maklum aja, aku nih warga Indonesia. Ada jutaan orang warga negara Indonesia tuh sama nasibnya dengan aku. Kalau tak percaya kau orang komen dekat bawah Itu nama dia beda. Engkau nih tak bisa keluar dari kemiskinan struktural dengan kebodohan struktural. Tak bisa keluar pun dari kemiskinan struktural dan kebodohan struktural. Aku nih masih bisa hidup di Indonesia nih, Ce. Kan dari dulu aku udah cakap dengan engkau beda. Gabung ke Ormas, kuasai pungutan liar di Indonesia. Masalahnya nih, Ce, aku nih tak berani nak buat pungutan-pungutan liar. Makanya engkau bikin Ormas biar engkau bisa bikin pungutan liar. Karena Indonesia nih kekuatannya tuh Ormas. Engkau harus punya Ormas sendiri. Singapura tuh tak ada ormas-ormas, tak ada tuh pungutan liar. Rakyatnya sejahtera aja. Banyak investor masuk ke Singapura. Bahkan nih
Di ulang tahun ke-60-nya Singapura, Singapura bagi-bagi duit ke rakyatnya. Sama voucher-voucher tuh ha. Itu kan Singapura, kita bicara Indonesia. Di Indonesia ormas segalanya. Majulah Singapura. Mending kaburlah, banyak malingnya, kata Pimen. Pak Prabowo kan dah cakap kalau korang pergi kabur tuh dekat luar negeri, emangnya gampang tuh tinggal dekat luar negeri. Beda, setidaknya usaha beda. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Memang kau nak tuh mati berdiri? Engkau tanya aku pula, beda engkau nak hidup berlutut. Kita nih hidup di Indonesia, realistis aja. Jangan kufur nikmat, kata Bahlil. Beda, buat ormas sendiri, kuasai pungli, kuasai seluruh pertambangan yang ada di dunia ini. Aku kuasain pucuk ubi atau aku kat belakang rumah aja. Majulah Singapura.